6 Februari, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan diperingati sebagai martir dan Santa Dorothea bersama Theophilus juga sebagai martir. Kisah hidup Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Pada tahun 1588, penguasa Jepang memerintahkan agar para misionaris yang berkarya di Jepang segera meninggalkan negeri itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tersebut akan dibunuh. Perintah ini baru terlaksana 9 tahun kemudian, yakni pada tahun 1597. Pada tahun inilah martir-martir pribumi ditangkap dan disiksa. Bersama dengan mereka itu terdapat juga 6 orang misionaris Spanyol dari Ordo Santo Franciscus. Dari antara 20 orang martir pribumi Jepang, terdapat seorang bernama Paulus Miki. Ia seorang imam Yesuit yang sangat pandai berkhotbah. Ketika terjadi penganiayaan, Paulus berumur 33 tahun. Selain dia dikenal juga 2 orang guru agama, yaitu Yohanes Goto dan Yakobus Kisai. Keduanya sudah diterima dalam novisiat Bruder-Bruder Serikat Yesus di Miyako. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus Miki atas nama kawan-kawannya menulis sebuah surat. Bunyinya, "Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami? Seyogyanya kamu harus bergembira dan mengucap syukur dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kami." Selanjutnya Paulus Miki bersama kawan-kawannya digiring ke sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Di sana sudah tersedia 26 salib. Rakyat banyak sudah menanti di sana untuk menyaksikan penyiksaan atas Paulus dan kawan-kawannya. Ayah Yohanes Goto pun ada di antara orang banyak itu untuk menghibur dan meneguhkan anaknya. Para martir ini disesah dan disalibkan di hadapan rakyat banyak, namun mereka tidak takut akan semua siksaan ngeri itu. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Akhirnya lambung mereka ditusuk dengan tombak hingga mati. Santa Dorothea mati sebagai martir Kristus pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen di Kaisarea. Menurut cerita kuno yang diwariskan oleh Santo Adelhelmus, Dorothea hidup di Kaisarea pada abad keempat. Pada zaman pemerintahan Kaisar Diocletianus, pada masa itu Fabricius menjadi gubernur di Kaisarea. Fabricius yang tertarik pada kecantikan Dorothea berusaha keras untuk menikahinya. Dorothea yang sudah beriman Kristen dengan tegas menolak keinginan sang gubernur yang kafir itu. Gubernur Fabricianus mengutus 2 orang wanita untuk membujuk Dorothea agar menerima lamarannya. Namun Dorothea tak bisa digoyahkan pendiriannya. 2 wanita itu pun bahkan tersentuh hatinya menyaksikan keteguhan iman Dorothea dan akhirnya mereka bertobat dan menjadi Kristen. Akhirnya Dorothea dipanggil oleh Fabricius, diancam akan disiksa dan dibunuh. Di hadapan Fabricius, Dorothea dengan tegas menjawab, "Segeralah bunuh aku agar secepatnya aku memuji Tuhanku di surga." Theophilus yang menjadi pengawal
Gubernur Fabricius mengejek dan mengatakan, "Kalau engkau sampai di surga, tolong kirimkan kepadaku buah-buahan dan bunga mawar." Pada waktu yang telah ditentukan, seorang algojo memenggal leher Dorothea dengan pedangnya. Seketika itu juga, wafatlah Dorothea sebagai martir Kristus yang jaya. Dan pada malam hari, seorang malaikat kecil menampakkan diri kepada Theophilus. Malaikat itu menjinjing satu keranjang berisi buah apel dan bunga mawar dan memberikannya kepada Theophilus, katanya, "Hai Theophilus, inilah kiriman dari Dorothea untukmu." Melihat hal itu, takutlah ia. Kemudian ia bertobat dan menjadi Kristen. Bahkan malaikat itu berpesan, "Engkau ditunggu Dorothea di surga." Tak lama kemudian, Theophilus juga ditangkap dan dibunuh di tempat yang sama.